Ya maksudnya yang paling susah dipelajari itu tentang riba karena penerapannya kali. Maksudnya yang dirasakan di sosial ini tuh kayaknya nggak akan lepas dari riba gitu ya. Itu Mas, saya mau ngomong itu kenapa susah ya. Menyesal nih masuk Islam, biasanya apa kenapa nggak dari dulu gitu kan. Video kali ini berisi pengalaman pribadi Elisa setelah mu'alaf yang dikutip dari kanal YouTube Rukun Indonesia. Berikut adalah rangkuman video tersebut. Jika menurut kamu bermanfaat, silakan subscribe dan share serta tinggalkan komentar agar kami semangat menjadi lebih baik lagi. Enggak sih, karena mungkin perjalanan saya kan nggak masuk Islam tiba-tiba ya Mas, karena perjalanan tadi yang udah panjang dan saya juga udah dapat banyak contekan-contekan dari teman-teman saya ngasih tahu kan kenapa sholat, kenapa puasa, kenapa ini gitu. Dan itu logis aja gitu. Tapi ada kakak saya yang ngingatin. Jadi gini, ketika tadi saya ngurus surat-surat tadi itu ya, sampai di ngurus surat untuk menikah itu, disitulah baru keluarga saya tahu. Nah makanya sering dipikirnya saya Islam itu karena saya mau menikah gitu. Paham. Dan memang kesalahan saya juga, memang saya menyembunyikan semuanya. Ya karena tidak bisa langsung serta-merta bisa disampaikan kan ya. Betul, tapi saya anggap itu perjalanan ya. Itu perjalanan saya gitu. Tapi pada akhirnya responnya seperti apa Mbak? Alhamdulillah, terutama mama. Saya paling pertama kan pasti mama ya. Mama tuh Masya Allah ya, beliau tuh kalau saya bilang tuh kayak malaikat gitu. Malaikat bagi saya gitu ya. Jadi mama tuh kayak dari kecil aja ngerawat saya tuh dia nggak pernah dengan marah, dengan mama tuh sangat baik hati, lembut, Masya Allah gitu. Jadi ketika saya bilang itu pun mungkin mama juga tahu ya Mas, karena kan saya udah pacaran lama ya. Nggak mungkin mama saya juga mungkin menolak saya menikah dengan suami saya gitu. Mama cuma bilang satu, ya udah nggak apa-apa kata mama. Toh mama juga menikah dengan papa yang satu agama, satu ini gitu ya. Tetap kok papa bisa menyakiti gitu kan, bisa ninggalin. Mama cuma pesan satu gitu, mama bilang ya udah yang penting rukun. Ya kan, rukun ya kan, kata mama yang penting rukun gitu kan. Bahagia terus sama-sama gitu. Jadi pesan mama cuma itu. Awalnya Elisa memiliki bayangan bahwa agama Islam sangat disiplin dengan banyak peraturan dan kewajiban dibandingkan dengan keyakinan sebelumnya. Namun, melalui perjalanan hidup yang panjang dan banyak pengalaman, Elisa memutuskan untuk mempelajari agama Islam lebih dalam. Video proses mu'alaf Elisa sudah pernah kita bahas. Cek link di deskripsi atau di akhir video. Elisa menyebutkan bahwa ketika dia akan menikah, keluarganya baru mengetahui keputusannya untuk masuk Islam. Awalnya, dia menyembunyikan keputusannya karena tidak bisa mengungkapkan secara langsung. Namun, keluarganya merespon dengan baik, terutama ibunya, yang Elisa gambarkan sebagai sosok yang lembut dan baik hati. Ibunya menasihati agar Elisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan tetap rukun dengan suaminya. Itu aja, mama nggak yang kepikiran yang itu enggak sih. Kayaknya mama mungkin udah tahu mungkin. Nah, ibu kan pasti punya feeling lah ya, namanya seorang kayak sekarang nih ya. saya udah jadi ibu nih, Masya Allah itu punya feeling yang luar biasa ke anak. Gitu, saya ngerasain sekarang gitu. Dan mungkin mama saya mungkin waktu itu mungkin ya gitu. Mungkin mama merasakan itu gitu. Mungkin dia udah paham nih kalau anaknya bakalan move gitu kan, bakalan pindah gitu. Jadi ya udah mama cuma bilang enggak mesti kok gitu kan. Yang seagama aja juga masih bisa berantakan rumah tangganya gitu. Mama cuma pesan ya itu yang rukun gitu, yang langgeng gitu kan sama suami gitu. Dan abang gimana? Ada kakak saya satu pakai tadi yang Mas bilang tadi kan. Kakak saya ngomong gini, emang siap dia bilang, sholat loh 5 waktu, puasa loh dia bilang gitu kan. Emang siap, susah loh itu dia bilang. Ya insya Allah ya kan, kita kan pingin ngejalanin ya insya Allah gitu kan. Iya insya Allah saya bilang gitu. Elisa juga berbicara tentang pengaruh kakaknya yang memotivasinya dalam menjalankan ajaran agama Islam. Kakaknya mengingatkan Elisa tentang pentingnya sholat, puasa, dan aspek-aspek lain dalam agama. Elisa merasa bahwa keluarganya merespon dengan pengertian karena dia telah menjalin hubungan sebelumnya dan mereka menerima keputusannya. Masya Allah. Tapi uniknya Mbak Elisa tuh gini, kalau biasa, ya mungkin berbeda-beda ya cara kita menyebut hidayah. Ada yang hidayahnya itu durasinya cepat gitu kan, ada yang durasinya lama kayak Mbak Elisa kan cukup lama nih, hampir 7 tahun 8 tahun gitu kan. Betul. Bahkan penasarannya itu kan, ada dari mimpinya lah, dari penasaran dari teman-teman sekitar lah, sampai penasaran beli mushaf Al-Quran lagi kan. Masya Allah. Ya ada terjemahannya ya Mas. Ada terjemahannya. Karena kan saya baca terjemahannya itu. Saya baca. Apa yang sulit waktu belajar Islam itu? Yang paling sulit?
Kalau sampai detik ini ya, maksudnya yang untuk di dunia ini gitu, tentang riba. Itu. Yang menjadi penasaran di ribanya itu apa? Yang masih saya ada di sekitaran kita ini ya maksudnya. Ya maksudnya yang paling susah dipelajari itu tentang riba karena Penerapannya kali. Maksudnya yang dirasakan di sosial ini tuh kayaknya nggak akan lepas dari riba gitu ya. itu Mas, saya mau ngomong itu kenapa maksud saya. Gitu loh Mas. Itu yang saya berharap banget sampai detik ini tuh, itu yang saya lagi berdoa terus sama Allah tuh, Berjuang untuk dipermudahkan di situ, di riba itu. Karena itu yang saya rasa, apalagi sekarang kan sudah semakin modern ya, apa-apa lebih dipermudah ya. Gitu, zaman dulu kan kita sulit ya hal-hal seperti itu. Sekarang kan apa-apa lebih dipermudah gitu. Pinjaman. mudah banget, tiba-tiba dapat SMS gitu. Itu saya sangat banget berdoa minta Masya Allah. dijauhkan. Dan iya, kalau sholat alhamdulillah. Oh jadi gini, balik lagi nih. Jadi ketika saya mulai, tadi kan suami belum rajin sholat tuh. Nah ketika saya yang 2012 itu, dia Masya Allah sholatnya. Jadi kita pergi kemana-mana. Akhirnya ini juga ya magnetnya ya. Iya. Akhirnya jadi positif juga nih Iya. memicu. Walaupun beliau nggak mengajak saya secara langsung ya, tapi bisa saya katakan bahwa beliau memang salah satunya memotivasi saya gitu, memotivasi saya juga gitu. Jadi namanya baru belajar kan tadi Mas bilang kan gitu, memang belum langsung kan gitu. pelan-pelan. Tapi pas saya lihat mulai belajar sholat itu di 2012. Beliau tuh setiap azan mampir ke masjid, setiap azan mampir ke masjid gitu. Dulu kan kita anak jalanan ya, jadi kita berdua kan berjuang tuh di jalan gitu. Dia nggak pernah lepas itu, nggak pernah ngelewatin itu. Masya Allah. Selalu ke masjid sholat. Ya ibaratnya kita jadi belajar bareng Mas, gitu, belajar bareng agama. Ini ya Allah semua yang Menjaga. mengatur ya. Jadi Allah yang tahu yang ini mau kemana jalannya, yang ini mau kemana gitu. Jadi intinya setelah saya masuk Islam, setelah saya kenal Islam itu, ya udah saya benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar yakin semua itu adalah ketentuannya Allah. Masya Allah. Benar-benar yakin bahwa Allah maha segalanya. Gitu kan, Allah yang maha pencipta, Allah yang memiliki semua yang ada di dunia ini gitu kan. Jadi kita nggak boleh sombong gitu kan. Saya yang dulu saya akuin saya memang kayak yakin ngejar sesuatu tuh karena saya gitu loh Mas. Kalau dulu kan mikirnya gitu. Kalau semenjak masuk Islam tuh saya ngerasa kayak bukan karena saya gitu. Mau saya berjuang kayak apapun, kalau Allah nggak ngasih ya iya, enggak. itu bukan kekuatan saya, bukan. Itu bukan kemampuan saya, bukan. Tapi itu karena Allah. Gitu, Allah yang ngatur semuanya. Jadi kayak ngerasa tenang gitu ya. Ngerasa lebih tenang, ikhlas. Itu belajar ikhlas tuh benar-benar saya bisa dapetinnya tuh di Islam gitu kan. Iya, terus juga jadinya tuh kayak tadi ya, kita mau dari kita. Jadi di Islam itu dari kita buka mata ya sampai kan, akhirnya menutup mata, sampai kita nutup mata mau tidur lagi, itu semua ada peraturannya ya kan. Ada doa-doanya, kita buka mata ada doa, kita mau bercermin ada doa, masuk kamar mandi ada doa, keluar kamar mandi ada doa, melepas pakaian ada doa, memakai pakaian ada doa, melangkahkan kaki keluar rumah ada doa, masuk kendaraan ada doa. Ya Allah, Masya Allah Mas, di situ saya ngerasa ya Allah indah sekali gitu Islam ini gitu. Terus sampai beli kan buku, dulu saya beli tuh yang lembaran-lembaran digulung gitu loh, doa harian. Oh, doa harian. Iya, itu saya pengen banget bisa hafal itu. Sampai akhirnya saya tempel di meja makan, doa masuk kamar mandi, doa. Itu saya tempel. Karena saya punya kekurangan ini Mas, saya akuin, saya tuh susah menghafal. Elisa mengungkapkan bahwa ibadah dan doa membantu menguatkan keyakinannya. Dia merasa bahwa Allah selalu bersamanya dan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Nah, Mbak Elisa, kasih saran buat sahabat rukun. Biasanya kan penonton kita tuh kan juga tidak semuanya muslim, ada non-muslim juga, cuman ragu gitu kan, atau mulai menemukan pencariannya. Itu gimana saran dari Mbak Elisa agar keraguan itu bisa terpenuhi, misalnya penasarannya, kemudian berdasarkan pengalaman dari Mbak Elisa? Yang pertama, jangan takut. Jangan takut. Iya. Yang kedua, yakin. Terus yang ketiga harus mau
mau memulai, mau belajar. Nah kalau Gitu. misalnya takutnya tadi memang kebanyakan kan pasti kan khawatir kan namanya memulai itu ya. Iya. Nah jangan takutnya itu gimana Mbak? Jangan takutnya tuh. Ya udah jalan aja gitu. Iya. Apapun resikonya gitu. Iya. Gitu. Saya sih yang saya sesali itu karena tadi ya, karena saya banyak takut, banyak ragu, gitu. Jadi menyesalnya itu telat nih telat loginnya ya. loginnya. Makanya tadi saya bilang itu kan menyesal nih masuk Islam. Biasanya apa? Kenapa nggak dari dulu gitu kan? Iya gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu gitu. Pokoknya jalanin apa yang kita yakinin. Meskipun kalau misalnya ke depannya itu akan banyak pertentangan, kemudian apa Kita hadapin ke depan aja nanti. Gitu. Kan Allah bersama kita ya. Masya Allah. Ya, karena gini Mas, tadi saya bilang ketika saya ya, ini menurut saya, nggak tahu mungkin yang lain gitu. Menurut saya, ketika saya mengenal Allah, ketika saya masuk Islam, saya merasa kayak seberat apapun kehidupan saya, seberat apapun yang saya hadapi, saya ngerasa saya kuat karena saya ngerasa ada Allah. Masya Allah. Gitu. Terlalu banyak kepahitan yang saya alami ya dari saya kecil gitu. Jadi ketika mengenal Allah, saya ngerasa kayak saya bisa gitu, saya mampu, kuat, dan saya ngerasa kayak Allah tuh selalu bersama saya. Lewat tadi ya doa-doa. Kita kan mau ngapain aja doa tuh. Terus juga yang dulu saya pertanyakan tuh kayak perempuan ya. Perempuan kan ada halangan tuh. Ada bersucinya, ada doanya gitu. Jadi semua tuh dengan doa-doa itu, dengan sholat, dengan semua ibadah yang kita lakukan, saya ngerasa kayak Allah tuh ada di samping kita terus. Masya Allah. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu gitu. Itu juga yang menguatkan saya saat ini ya itu, gitu. Cuma Masya itu. Allah. Gitu. Ya. Itu definisi namanya berharap sama Allah, bergantung sama Allah gitu ya. Iya. Kalau kita berharap sama manusia kan pasti kita ada rasa kecewa ya. Iya. Iya, jadi sekarang yang saya tanamkan itu. Makanya Allah tidak akan pernah jauh dari kita karena kita sudah berserah, kita udah yakin gitu ya. Lillahi ta'ala. Masya Allah. Itu berserah diri kepada Allah, yakin, ikhlas. Itu apalagi sih kita Mas ya kan di dunia ini apa sih yang mau dikejar apa ya kan, yang mau dicapai apa gitu. Ya memang di Islam pun bukan hanya akhirat ya, dunia pun juga kita juga harus betul ya dunia dan akhirat itulah. Menurut saya juga cukup salah lah kalau pendapat saya sendiri ya. Kalau misalnya kita hanya bergantung di akhirat saja tapi dunia tidak dijalani. Karena kan ada alasan juga kenapa kita di dunia ini kan. Betul. Kan Allah kasih kita juga ke dunia dulu nih. Betul. Gitu. Jadi untuk bermanfaat bagi sesama gitu kan, untuk menjadi pemimpin, untuk beribadah dan sebagainya gitu. Iya, Masya Allah. Jadi dunia dan akhirat ya udah, intinya sekarang ya apa yang Allah perintahkan ya udah kita jalanin, apa yang dilarang ya sudah kita jangan lakukan. Masya Allah. Gitu. Tapi terpenting nih sahabat rukun nih, login aja dulu. Yakin gitu kan, login dulu, jalanin aja dulu. Jalanin aja, karena kalau kita ragu-ragu terus, takut terus nggak. Iya. Yang penting udah yakin dulu kan, pertama yakin dulu. Masya Allah. Udah jalanin aja. Hebat ini, Masya Allah. Gitu. Terima kasih banyak ini sharingnya, Masya Allah luar biasa nih Mbak Elisa nih. Semoga nanti apa yang disampaikan ini bisa menjadi kebermanfaatan positif ya buat sahabat rukun. Apalagi tadi yang cukup ragu-ragu, kemudian misalnya takut untuk memulai gitu kan. Oh dari Mbak Elisa, oh iya kok Mbak Elisa aja bisa, kenapa saya enggak gitu kan. Kalau misalnya tidak sekarang kapan lagi gitu ya. Mbak Elisa aja nyesel ya masuk Islam ya, telat. Nyesel telat ya. Iya Mas gitu. Jadi kayak ngerasa gini, aduh umur udah berapa ini ya kan. Jadi gini loh, sekarang dulu kita ngerasakan kayak karena tadi ya duniawi terus, yang ngerasa kayak hidup selamanya gitu kan, kayak pengen menggenggam dunia. Tapi ketika kita mengenal Allah tuh kayak ngerasa, saya setiap hari itu justru saya berpikir, aduh besok saya masih ada nggak ya gitu. Besok kita masih ada nggak sih? Itu remindernya. Jadi setiap kita mau melakukan yang buruk-buruk gitu ya, ingatannya itu gitu. Emang kita sempat dikasih taubat, kalau nggak sempat lagi gimana gitu ya kan. Makanya jangan berpikir ya apa masih panjang aja gitu kan. Oke, kita kan nggak tahu gitu, besok kita masih ada kesempatan nggak. Itu yang saya sama suami juga saling mengingatkan. Jangan kan besok gitu, kapanpun gitu ya, tiba-tiba kalau dipanggil kemudian ya. Semenit kemudian kan kita nggak tahu Mas. Jadi nggak usah banyak berpikir deh. Jadi ya udah, kalau kita sudah yakin ya udah kita berserah diri aja sama Allah. Gitu, bahwa semua ini ada pemiliknya. Ada diri kita ini ada yang punya. Elisa memberikan pesan kepada kita untuk tidak takut dan ragu dalam memulai perjalanan menuju kebenaran.
Dia menekankan pentingnya keyakinan, keikhlasan, dan kesediaan untuk belajar. Alisa juga berbagi harapannya untuk belajar lebih dalam tentang Islam dan menjadi lebih terarah dalam pengembangan spiritualnya. Dia mengajak kita untuk menjalani kehidupan dengan ikhlas, percaya bahwa Allah selalu bersama kita, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar dan berkembang.